Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara diskusi demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Nah, di sini telah hadir dua narasumber kita yang berada di sebelah saya ini. Yang pertama yaitu di paling ujung ada Ibu Nuning Ridwanita Priliastuti SHMH. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Ihsanur Istianto SPD. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bapak Ihsan, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Salam sehat, salam awas. Salam awas. Oke, sebelum kita mulai acara diksi pada kesempatan kali ini yang mana mengangkat tema yaitu identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, tentunya saya mengingatkan kepada seluruh sahabat Bawaslu untuk jangan lupa subscribe, like, dan share akun channel dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik sosial medianya, baik itu Twitter, kemudian Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, YouTube-nya bisa di Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kemudian Twitter ada @bawaslukra, kemudian ada Facebook yaitu Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan yang terakhir yaitu Instagram yaitu @bawaslukap_karanganyar. Nah, terkait dengan tema kali ini yaitu identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Nah, tentunya kita kilas balik saja dalam pelaksanaan pemilu serta pilkada pada tahun-tahun yang lalu, bahwasanya memang potensi adanya pelanggaran ataupun sengketa itu tidak bisa kita sembunyikan, ya, tidak bisa kita munafikan seperti itu. Nah, tentunya di sini merupakan bagian ataupun komitmen dari Bawaslu dalam rangka untuk menangani tadi adanya sengketa ataupun penanganan pelanggaran yang bisa saja terjadi pada pelaksanaan pemilu serta pilkada. Nah, oke, kita mulai dari Ibu Nuning terlebih dahulu. Nah, berdasarkan tadi latar belakangnya yaitu identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada. Nah, mengapa Bu kita mengangkat tema tentang ini, yaitu identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa? Monggo mungkin bisa. Terima kasih, Mbak Rafi. Iya. Sebagaimana kita ketahui pada tahapan untuk kegiatan pemilu ataupun pilkada, tentu kan tidak lepas adanya pelanggaran. Iya. Karena memang selain pengawasan, mungkin pengawas di Bawaslu itu ada penanganan pelanggaran. Tapi tentu saja kita juga mesti memberitahu kepada masyarakat bedanya. Jadi tidak semua hal yang terjadi pada tahapan pemilu itu masuk di pelanggaran, karena bisa saja itu masuk di sengketa. Jadi kenapa di Bawaslu juga ada koordinator divisi penyelesaian sengketa, karena memang selain pelanggaran pemilu juga ada sengketa pemilu, sengketa pada tahapan pemilu. Oke, nanti mungkin bisa jelaskan sengketa pemilu itu terkait dengan prosesnya atau mungkin terkait dengan hasilnya, itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, nanti kita diskusikan bareng. Oke, jadi kenapa dan kita mengambil tema pada diskusi pada siang hari ini, identifikasi masalah terkait dengan yang terjadi pada tahapan pemilu ataupun pilkada. Jadi kalau sengketa itu muaranya nanti yang menyelesaikan di Bawaslu. Kalau pelanggaran itu kan ada macam-macam pelanggaran, jadi tidak di Bawaslu kita mempunyai kewajiban untuk merekomendasi terkait atau mungkin tergantung pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau sengketa mungkin nanti jelaskan terkait dengan sengketa dengan peserta pemilu dan peserta pemilu, ataupun mungkin nanti peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi kalau munculnya sengketa itu muncul dari objeknya ketika ada surat keputusan ataupun berita acara yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini tentunya dari KPU. Jadi misalkan dari surat keputusan atau berita acara yang diterbitkan KPU ada peserta pemilu yang kurang puas atau merasa dirugikan, bisa mengajukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Nah, beda dengan pelanggaran. Nanti pelanggaran mungkin ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, kemudian kode etik. Lah itu nanti kan Bawaslu tidak bisa menyelesaikan sendiri, tapi ada instansi terkait untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
jadi memang berbeda ya Bu ya, antara Iya. penanganan pelanggaran maupun sengketa itu sendiri. Jadi objeknya aja sudah berbeda gitu ya Bu ya. Jadi sengketa munculnya karena dari surat keputusan ataupun berita acara yang diterbitkan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Oh, baik. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Nuning terkait dengan perbedaan ya Bu ya, lebih ke arah perbedaan yaitu dari pelanggaran itu sendiri maupun sengketa dalam pelaksanaan pemilu serta pilkada. Nah, saya bertanya ke Bapak Ihsan terkait dengan tadi Pak yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuning, utamanya tentang sengketa, karena terbagi menjadi dua ya Pak ya, ada antar peserta kemudian dengan penyelenggara. Nah itu mungkin barangkali bisa disampaikan tentang identifikasi permasalahan yang mana membedakan antar kedua tersebut. Oke. Jadi flashback tadi yang disampaikan Ibu Ketua memang benar. Jadi diskusi kita pada kali ini memang kita mencoba mengidentifikasi beberapa potensi atau kita bisa prediksi begitu dengan pengalaman pilkada 2018 dan pemilu 2019, sehingga nanti ketika di pemilu 2024 yang serentak itu kita dapat melihat dan masyarakat pun juga dapat melihat bagaimana wilayah-wilayah apa saja yang masuk dalam proses sengketa, wilayah-wilayah apa saja yang dalam proses pelanggaran. Tadi disampaikan Ibu Nuning, pelanggaran itu ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran administrasi, kemudian ada juga pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kepada proses sengketa itu tadi disampaikan oleh Mbak Rofi ada dua macam, yaitu ketika ada sengketa antar peserta pemilu. Jadi antara peserta pemilu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang disampaikan tadi Bu Nuning, ada objeknya, ada subjeknya, siapa saja, akibat dari apa. Akibatnya tadi sudah disampaikan ada surat keputusan, ada berita acara. Nah, itu yang menjadi objek proses sengketa pemilu. Jadi ada sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara, ada sengketa peserta dan peserta pemilu. Itu juga mungkin juga dijelaskan mungkin ada sengketa hasil. Kalau sengketa hasil itu nanti intinya bukan di Bawaslu karena nanti sudah ada muaranya sendiri. Ketika kita berbicara tentang sengketa hasil berbeda dengan sengketa proses. Jadi bedanya apa sih Pak kalau hasil dengan proses itu sendiri? Kalau sengketa proses ya selama tahapan pemilu atau pemilihan atau pilkada. Jadi sengketa proses itu ketika tadi penyelenggara pemilu mengeluarkan SK atau PA itu dalam proses pemilihan atau pemilu, nah, itu dapat ditangani oleh Bawaslu. Ketika berbicara tentang sengketa hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU, nah, nanti ada mekanisme sendiri melalui Mahkamah Konstitusi, begitu. Oke. Mungkin barangkali bisa diceritakan Pak terkait dengan gambaran ataupun mungkin bagi sahabat Bawaslu yang barangkali belum tahu nih terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta itu sendiri. Nah, contoh kasusnya seperti itu mungkin bisa contoh kasusnya misalkan jadi misalkan peserta pemilu dan pemilu yang lainnya, peserta yang lainnya. Jadi peserta dan peserta. Kita contoh misalkan yang sederhana aja itu ya. Contohnya misalkan ada pemasangan alat peraga kampanye. Nah, alat peraga kampanye kebetulan di situ tempatnya cukup strategis dan diperbolehkan begitu secara undang-undang, peraturan daerah, peraturan bupati itu dibolehkan. Sama-sama nih partai misalkan Partai Geduk dan Partai Telo. Itu masang Partai Geduk lebih awal. Terus misalkan Partai Telo nyusul, menutupi, misalkan menutupi baliho yang dipasang itu. Kemudian dia meminta keadilan menyampaikan Bawaslu kepada Bawaslu, ini baliho saya, alat peraga kampanye saya itu boleh kan semuanya, tapi kan punya saya ditutupi. Nah itu bisa menyampaikan ke Bawaslu dan nanti mungkin secara mekanisme Bawaslu bisa menangani atau memberikan mandat kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa acara cepat begitu. Ya, misalkan kedua belah pihak disampaikan atau misalkan kita memberikan mandat ke Panwascam ya, kedua belah pihak duduk bersama, misalkan dalam keputusannya nanti
salah satu disuruh pindah, kan digeser sedikit sama-sama biar terlihat. Keinginannya sama-sama terakomodir dan Iya. tidak ada masalah. Iya. Mungkin salah satunya tadi tentang APK. Nah barangkali ada lagi nggak Pak kalau kira-kira terkait Ya dengan kurang antar lebih peserta? seperti itulah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Contohnya. Tapi Salah secara satunya. mekanisme, Ya. ya kita berbicara mekanisme bahwa Bawaslu memiliki kewenangan itu, dan ketika nanti tahapan sudah dimulai, Ya. itu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu memiliki kewenangan itu. Bawaslu kabupaten kota dapat memberikan mandat kepada Ya. Panwascam untuk menyelesaikan itu, karena kalau semua Itu kalau untuk ke kecamatan hanya untuk proses sengketa sengketa acara cepat, ya hanya Berarti itu saja. tertentu. Ya, jadi tidak semuanya terjadi itu Iya. di kecamatan. Oke. Kemudian tentang contoh tadi tentang sengketa antar peserta. Nah tadi adakah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi? Misal saya mau melaporkan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa itu, adakah ketentuan-ketentuan wajib yang harus ada itu Pak? Misal harus ada objeknya atau harus ada apa subjeknya? ini yang acara cepat tadi atau yang antar peserta. antar peserta ya. Iya. Jadi ya yang penting para peserta pemilu itu dapat menyampaikan ke Panwascam dengan menyampaikan bukti-buktinya, misalkan Iya. fotonya, Iya. kemudian lokasinya juga harus jelas, jangan-jangan cuma hanya hoax, Bikinan. bikinan. Nah, jadi Iya. tempatnya juga jelas, fotonya juga jelas. Jangan-jangan hanya penafsiran sendirinya. Jadi semuanya disampaikan secara objektif, disampaikan ke Panwascam atau Bawaslu. Nanti Bawaslu akan karena itu sifatnya cepat ya Pak ya. Iya. Sifatnya cepat dan prinsip-prinsipnya itu dilaksanakan atau diselesaikan secara cepat. Iya. Agar apa? Agar tidak berlarut-larut dalam konflik yang lebih besar. Tidak ada masalah di Tidak ada kemudian hari. masalah di kemudian hari begitu. Oke. Terkait dengan putusannya itu sendiri bagaimana Pak? Iya, itu nanti harus ditaati kedua belah pihak, Iya. karena itu kan sudah duduk bersama. Iya. Kedua pihak, misalkan Partai Kedok dan Partai Telo itu sudah duduk bersama, keputusannya seperti ini, kedua belah pihak bisa menerima. Nah, nanti harus dilaksanakan dalam aplikasinya. Misalkan Partai Telo tadi yang memasang lebih awal atau Partai Kedok lebih awal, Ya. ini yang menutupi ya digeser dikit. Kedua belah harus taat pada keputusan bersama. Kan sengketa itu kan sifatnya musyawarah, bukan Panwaslu atau Ya. Bawaslu yang menentukan. Semua duduk bersama Oke. membuat sebuah kesepakatan gitu. Ya, berarti memang sifatnya mengikat ya Pak? Begitu, Tidak bisa ya. final. Iya, iya. Oke, baiklah tadi telah disampaikan oleh narasumber kita, utamanya terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu serta pilkada yang mana lebih ke arah ranahnya sengketa ya Pak. Betul, ya. ya. Telah disampaikan, mulai dari identifikasi masalahnya itu sendiri, kemudian ada ketentuan wajibnya yang harus termuat ketika Betul. mau melaporkan ataupun mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, dan kemudian tadi juga disebutkan tentang perbedaan antara penyelesaian sengketa antar peserta dengan antara penyelenggara. Ya. Biasanya kan Beda. kalau peserta dengan peserta tadi misalkan kan contohnya pemasangan APK itu Iya. kan Bawaslu dari kabupaten bisa memberikan mandat kepada Panwascam. Panwascam untuk sebenarnya. Beda lagi ketika terjadi sengketa antara penyelenggara dengan peserta, itu kan muncul objeknya kan karena adanya surat keputusan atau berita acara yang diterbitkan oleh KPU. Berarti ada dua. Ya itu kalau hal itu yang terjadi karena mungkin ada salah satu peserta pemilu yang merasa dirugikan Ya. akibat munculnya berita acara atau surat Iya. keputusan itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu tentu dengan prosedur ada objeknya. Iya. Dan kalau sengketa peserta dengan penyelenggara itu pasti termohonnya KPU. Jadi itu tidak bisa secara cepat karena Iya. mesti ada mekanisme. Sudah berbeda. Sudah Iya. berbeda ruang lagi. Oke. Ya, ada ketika mungkin ada mediasi, dilanjut ketika tidak ada penyelesaian bisa langsung ke adjudikasi ketika pemilu. Kalau pilkada kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan ada musyawarah tertutup ataupun musyawarah terbuka. Jadi beda penyelesaian terkait dengan
peserta dengan peserta, sengketa peserta dengan peserta, atau peserta dengan penyelenggara. Memang ada perbedaan, barangkali juga sahabat Bawaslu juga membedakan itu loh Bu. Kan bisa Perbedaannya. membedakan. Oke, tadi telah dijelaskan secara gamblang tentang perbedaan, bahkan baiklah, terima kasih sudah mengkoreksi ya Bu ya. Oke, kita break dulu sebentar nih Bapak Ibu, kita akan lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, akan tetap kita iklan dulu sebentar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Nah, kita kembali lagi dengan narasumber kita, yang mana tadi telah disampaikan tentang identifikasi permasalahan yang sering terjadi pada pemilu serta pilkada, utamanya dalam ranah sengketa. Nah, sekarang kita mulai membahas ke pelanggarannya, karena kan ini dua hal yang berbeda sebenarnya, dan barangkali sahabat Bawaslu agar lebih teredukasi untuk membedakan antara keduanya itu tadi, sengketa maupun pelanggaran. Nah, Ibu Nuning nih selaku koordinatornya divisi penanganan pelanggaran, langsung kita tanya terkait dengan tadi Bu, mungkin bisa dijelaskan tentang berbagai permasalahan yang mana terkategorisasi sebagai pelanggaran pada pemilu serta pilkada. Mau Ibu? Ya, sebagaimana kita ketahui pelanggaran pemilu itu mungkin kalau kita sosialisasi kepada masyarakat, tahunya kalau pelanggaran pemilu hanya money politik. Iya. Atau mungkin memasangkan gambar yang tidak sesuai. Padahal pelanggaran pemilu
itu sudah dikategorikan sendiri-sendiri. Iya. Pertama mungkin ada pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan terakhir pelanggaran hukum lain. Iya. Jadi ada pilah-pilahnya. Iya. Nah, terkait dengan tadi kan ada beberapa, Bu. Bisa dijelaskan lebih konkret nih tentang apa saja yang termasuk pidana, termasuk pelanggaran pidana, bagaimana administrasi seperti itu, Bu. Iya. Seperti namanya, kalau pelanggaran administrasi tentunya pelanggaran yang melanggar terkait dengan mekanisme, Iya. tata laksana atau tata naskah, atau mungkin mekanisme prosedur yang tidak sesuai. Iya. Misalkan saja masyarakat yang tidak mendapatkan C6 undangan. Nah, itu mungkin bisa. Terus atau mungkin juga contohnya terkait dengan pelanggaran administrasi, kalau pemasangan APK yang tidak pas itu administrasi atau tidak, Pak? Masih bisa administrasi. Ya, administrasi karena pemasangan APK itu kan selain sesuai dengan Pergub, tentu Iya. dari PKPU-nya sudah diatur tempat-tempat atau mungkin jumlah. Kalau kemarin kita itu jumlah APK yang boleh dan tidak boleh dipasang oleh peserta pemilu. Jadi terkait dengan prosedur mekanisme nanti ketika terjadi pelanggaran, kita menangani tentunya merekomendasikan kepada KPU. KPU untuk menyelesaikan ini bagaimana, atau mungkin pelanggaran mungkin yang administrasi yang gampang itu ketika mungkin ada di DCT, mungkin misalkan Mbak Rofi, Mbak Rofi mau mencalekan di daftar calon legislatif itu, misalkan Mbak Rofi sebelumnya titelnya SH, tapi di situ tertulis SE lah, itu juga bisa nanti kita memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera merevisi. Itu kan karena itu juga berpengaruh karena itu masuk administrasi. Sedangkan pelanggaran pemilu, pidana pemilu, tentu pelanggaran yang melanggar hal-hal yang memang sudah diatur di undang-undang. Yang mungkin tak di money politik, itu kan sudah jelas tidak diperbolehkan ketika ada perhelatan pada setiap tahapan pemilu, itu nanti masuk pidana, pelanggaran pidana pemilu. Kemudian kalau untuk pelanggaran kode etik, jadi pelanggaran yang terjadi yang melanggar sumpah janji jabatan. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu, entah Bawaslu atau KPU, sebelum melaksanakan tugas pastikan ada sumpah janji. Ya, itu. Nah, ketika mereka melanggar, tentu tetap ada muaranya, nanti kita di KPP, Dewan Kehormatan Negara. Kalau hukum lainnya tentunya pelanggaran yang dilakukan, mungkin kalau pelanggaran hukum lainnya itu lebih banyak ketika ada pelanggaran ASN. Jadi kita tidak bisa memberikan sanksi kepada ASN, biasanya kita hanya menindaklanjuti, kemudian merekomendasikan semuanya itu pada ASN sendiri. Yang memberikan sanksi nanti dari ASN. Oh iya, berarti kurang lebih ada 4 ya, Bu? Ya, ada 4 tadi, ada pidana, administrasi, kemudian kode etik dan hukum lainnya. Oke. Terkait dengan penanganannya juga apakah berbeda, Bu? Yang utamanya administrasi dengan pidana, itu apakah juga berbeda penanganannya? Tentu beda. Kalau kalau pelanggaran itu tetap ada mekanisme prosedurnya. Jadi kalau administrasi tadi endingnya kita dari Bawaslu, ketika terjadi atau mungkin ada laporan atau mungkin dari temuan, itu ada hal-hal terkait yang menyimpang tadi mekanisme prosedur, itu segera kita rekomendasikan kepada KPU untuk segera menindaklanjuti. Dan KPU itu berkewajiban, jadi tidak mungkin aja ini hanya dari teman dari Bawaslu, tapi KPU berkewajiban menindaklanjuti untuk menyelesaikan itu ketika ada pelanggaran. Kalau pelanggaran pidana itu mungkin maksudnya pelanggaran kan tidak hanya dari teman Bawaslu kan, karena mungkin personel Bawaslu itu kan tidak mungkin untuk mengawasi. Bukan ini kita pesimis, tapi tentunya impossible kalau kita hanya di kabupaten 5 orang, di kecamatan 3 orang, di desa 1 orang itu bisa menghandle semua. Mungkin makanya kita perlunya masyarakat pengawas partisipatif itu
Nanti selain adanya temuan, tentu kita menghendaki dari masyarakat itu ketika ada temuan, ada itu salah itu segera melaporkan ke Bawaslu. Dan tentunya kan ada prosedurnya. Jadi yang terjadi maksimal 7 hari sejak diketahuinya. Jadi kalau misalkan sekarang sudah tahu baru 10 hari baru melaporkan, ya tentu dari Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti karena itu masuk di daluarsa. Karena memang kita pernah mungkin bercerita di Bawaslu Karanganyar sendiri ketika ada dilaporkan, tapi ternyata kita tidak bisa menindaklanjuti karena daluarsa. Tapi karena pelapor itu merasa ini laporan kok tidak ditindaklanjuti, kita dilaporkan ke DKPP karena kita dianggap tidak melaksanakan tugas, tidak menindaklanjuti laporan yang dilaporkan kok tidak dilanjuti, akhirnya kita dilaporkan. Itu seperti masyarakat juga harus tahu batas waktu laporan harus dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau pelanggaran pidana, jadi Bawaslu itu tidak menindaklanjuti sendiri, Mbak. Jadi karena pidana nanti kan pasti di pengadilan itu pasti kita di Bawaslu ada namanya sentra gakumdu. Ya, sentra gakumdu itu ada dari kejaksaan, kepolisian dan juga dari Bawaslu. 3 ya. Nah, jadi ketika laporan atau temuan itu masuk di Bawaslu itu setelah kita rapat pleno dari pimpinan Bawaslu, tentu kita akan adakan rapat pembahasan pertama dengan Gakumdu itu. Pembahasan itu bisa kira-kira laporan atau temuan ini masuk ke ranah pidana atau tidak, bisa ditindaklanjuti atau tidak. Karena untuk ditindaklanjuti mesti tentunya ada persyaratannya, kan minimal ada cukup alat bukti lah, itu. Jadi kalau untuk pidana, untuk menuju ending ke inkrah pengadilan itu ada 3 instansi. Jadi kalau pleno di 3 instansi, misal dari Gakumdu itu, dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu, mungkin dari Bawaslu ini laporan ini termasuk pidana pleno, tapi dari pleno itu hasilnya tidak tetap sama aja. Jadi ketiganya itu harus mempunyai persepsi yang sama terkait dengan apa objek yang dilaporkan oleh masyarakat. Berarti terbantu juga ya. Nah, ini itu nanti di pembahasan pertama, pembahasan kedua itu ada di pleno nanti. Kalau memang sudah pasti itu penanganan pelanggaran, kalau mungkin waktunya aja juga berbeda. Kalau pemilu kita lebih banyak waktunya, bisa karena pemilu itu terkait dengan penanganan pelanggaran kita masih punya waktu 7+7, jadi 7 hari. Nah, ketika dilakukan 7 hari, ketika belum selesai bisa lagi 14 hari, agak leluasa, agak longgar. Tapi kalau untuk pilkada kita hanya punya waktu 3+2, terlalu mepet kan? Terlalu singkat. Jika kita belum selesai terkait dengan klarifikasi saksi, pelapor ataupun terlapor, masih ada waktu 2 hari untuk menyelesaikan. Dan kemudian ketika sudah dalam plenonya Gakumdu itu sudah memutuskan ini adalah pelanggaran pidana, baru kita limpahkan dalam waktu 1x24 jam, dilimpahkan ke Polres. Jadi Polres nanti punya waktu untuk melakukan penyelidikan. Nah, itu nanti di berita acara Polres, baru kalau P21 baru masuk di kejaksaan. Kejaksaan punya waktu untuk membuat tuntutan untuk dilimpahkan ke jadi ke pengadilan. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang antara pemilu ataupun pilkada kan ada perbedaan ya. Waktu adakah yang lain Bu yang membedakan antara keduanya itu dalam penanganan pelanggarannya? Semuanya sih mungkin pasal-pasalnya yang di undang-undang kan juga kan tidak sama undang-undang yang dipakai untuk mungkin pasal money politik yang di undang-undang pilkada dengan di undang-undang pemilu mungkin juga Pak Isan ketika sosialisasi banyak bertanya kenapa kalau money politik pada pemilu jarang. Ya karena klausulnya beda. Itu kan kita sering itu mungkin problem atau bagaimana ya, tapi kita sering ketika kita sosialisasi kepada masyarakat bertanya, kemarin pemilu banyak, kenapa tidak melaporkan? Karena memang kalau di pilkada itu kan money politik kan setiap orang. Dengan
Kalau orang. kemarin pas pemilu itu hanya yang terdaftar resmi di KPU. Oh, iya. Misalkan yang melaksanakan atau melakukan kegiatan money politik. Kalaupun Iya. ada yang setiap orang hanya pas pada hari H itu mungkin kan dari peserta pemilu sendiri juga cukup pintar untuk Iya. mengatasi atau mungkin walaupun kita Iya. tahu sebenarnya money politik itu gimana ya, gampang-gampang susah atau susah gampang gitu untuk memberantasnya, tapi kita tetap Iya. optimis dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Baik tadi. Biar minim pelanggaran terkait dengan money Ya, politik. intinya tetap pengawasan partisipatif itu Iya, ya, harus. Ya. mengoptimalkan itu dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun mungkin barangkali juga ada yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut ke mungkin cerita nih di sepanjang tahun-tahun yang lalu, yaitu Bawaslu Kabupaten Karanganyar barangkali apakah juga pernah menangani pelanggaran ataupun sengketa yang ada kaitannya dengan pemilu maupun pilkada pada tahun-tahun yang lalu. Apakah sengketa belum pernah ya Pak? Kalau sengketa itu kan kita tidak bisa menemukan, Iya. karena sengketa itu tidak bisa diminta, tetapi ketika ada orang yang meminta, kita juga tidak bisa menolak. Iya. Nah, jadi Oke. prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa itu kan kita tetap menjadi atau mempunyai kemenangan untuk menyelesaikan sengketa proses itu. Tetapi sengketa itu tidak bisa dicari. Tetapi ketika ada orang yang meminta keadilan dalam bersengketa proses pemilu, maka Bawaslu memiliki kewajiban karena ada tugas atau kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan proses sengketa itu. Nah, berkaitan tentang mungkin sedikit cerita mungkin ya, untuk pelanggaran administrasi itu juga beberapa waktu mungkin 2019 itu kita punya pengalaman sedikit begitu mengenai pemberitahuan kepada kepolisian. Nah, itu STTP. Jadi polisi itu juga mengeluarkan namanya STTP. Jadi ketika kegiatan kampanye. Iya. Jadi peserta pemilu itu ketika akan melakukan kegiatan kampanye harus memberitahu dulu kepada kepolisian. Kemudian kepolisian nanti akan membuat tembusan kepada kita, kepada KPU, kepada Bawaslu, sehingga kegiatan-kegiatan peserta pemilu dalam berkampanye itu dapat diawasi secara langsung oleh Bawaslu. Juga ada proses pengamanan. Nanti juga dalam proses kampanye itu kepolisian juga akan menurunkan personilnya dalam kegiatan kampanye. Maka dari itu ketika peserta pemilu tidak mengantongi STTP, itu boleh dikatakan mereka juga akan melanggar administrasi pemilu. Dan Bawaslu berhak membubarkan. Iya, kewenangan atau istilahnya kondisi kemungkinan yang terjadi Bawaslu bisa membubarkan proses kampanye itu. Maka dari itu nanti kita himbau pada seluruh peserta pemilu sebelum nanti berkampanye itu tetap mengajukan permohonan kepada kepolisian tentang STTP atau pemberitahuan kampanye itu. Sebenarnya polisi juga sudah membuat kemudahan gitu ya Bu ya. Kita juga sudah berkoordinasi. Jadi dalam proses kampanye itu mereka bisa membuat jadwal plan 1 bulan begitu. Jadi mereka tidak harus setiap hari tidak dino neng kantor polisi menghadap kampanye, tidak. Jadi Bawaslu dan kepolisian juga KPU juga sudah berkoordinasi memberikan kemudahan bagi peserta pemilu untuk mengajukan atau memberitahukan kegiatan kampanye mereka kepada kita, sehingga mereka dalam kegiatan kampanye sudah mengantongi STTP itu agar tidak terjadi pelanggaran administrasi atau tata laksana seperti tadi yang disampaikan itu. Oke. Bagaimana dengan penanganan pelanggarannya? Apakah juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah menangani terkait dan saya juga sempat mendengar tentang money politik pernah terjadi kan tentang penanganan pelanggaran money politik. Nah, barangkali bisa diceritakan ya Pak? Kalau penanganan pelanggaran pidana kalau pemilu kemarin kita ada, tapi kita hentikan karena tidak cukup bukti. Ada pelanggaran tapi karena tidak cukup bukti, terus kemudian mungkin dari hasil Pendo Gakumdu ini bukan merupakan pelanggaran pidana, jadi ada tapi memang itu temuan. Kalau kemarin pengalaman kita itu di pilkada 2018 ya. Ini bukan temuan tapi laporan masyarakat. Laporan. Jadi masyarakat kita menginginkan juga masyarakat punya antusias gitu, untuk
pelanggaran setiap tahapan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Jadi kalau di tahun 2018 pilkada itu laporan masyarakat terkait pembagian amplop, karena kan itu amplop isinya. Nah, pilkada ya, karena masyarakat itu ditemukan pada hari H, jadi pas kurang lebih 27 Juli 2018 ya, itu ada laporan masyarakat kepada Bawaslu bahwa ada penduduk atau masyarakat yang mengedarkan amplop, dan itu ada buktinya, ada saksinya. Jadi ketika kita proses melalui mekanisme penanganan pelanggaran tidak pidana pemilu, itu masuk di pidana pemilu, hasil gakumdu, kemudian kita prosesnya masuk ke laporan kepolisian, kejaksaan, dan sampai inkrah pengadilan. Jadi 2 orang pada saat itu dengan inkrah pengadilan divonis 3 tahun. Karena memang di undang-undang itu minimalnya 3 tahun. Ya, 3 orang dengan denda 200 juta. Jadi ada pengalaman terkait. Jadi pengennya kita ketika ada hal atau kejadian yang sudah pernah terjadi terkait dengan money politik seperti ini, jadi bisa menjadikan contoh, tapi contoh yang tidak bisa ditiru. Jangan ditiru. Jadi pengennya kita pembelajaran kepada masyarakat. Ya, kalau kita dari Bawaslu benar-benar akan menindaklanjuti ketika memang ada temukan atau mungkin dari laporan masyarakat ada pembagian amplop pada saat itu money politik. Itu mungkin kemungkinan tidak pelanggaran tidak pidana pemilu yang lain, jadi bukan hanya money politik saja. Jadi ketika ada tidak pidana pemilu ataupun pelanggaran apa saja, tetap dari Bawaslu tetap menindaklanjuti, karena kita juga ketika kita tidak menindaklanjuti, kita juga bisa dilaporkan karena kita dianggap tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya. Baik, tadi telah disampaikan cerita panjang terkait dengan terutamanya penanganan pelanggaran itu sendiri di Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan segelintir pengalaman tadi penanganannya seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih untuk menutup diksi pada kesempatan kali ini, barangkali mulai dari Bapak Ihsan, ada hal yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan tadi tema ini? Oke, baik. Jadi diskusi pada kita hari ini, jadi ada beberapa hal. Memang Bawaslu sekali lagi kita melihat potensi memotret kegiatan Pilkada 2018, Pemilu 2019 sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan melihat potensi-potensi ke depan ketika nanti pemilu serentak di tahun 2024. Tentu tensinya akan lebih menarik begitu ya bagi masyarakat. Nah, tentu kita berharap pada masyarakat tetap mengikuti apa yang kita sambut pemilu 2024 nanti dengan riang gembira gitu. Namun demikian tidak ada pelanggaran-pelanggaran apapun dan minimal gitu. Misalkan kalaupun ada pelanggaran itu karena mungkin kelalaian seperti administrasi dan seterusnya. Tapi harapannya pun juga tidak ada pelanggaran yang begitu masif ketika nanti pemilu 2024. Yang kedua adalah identifikasi diskusi kita hari ini itu untuk memetakan. Jadi masyarakat biar tahu bagaimana wilayah-wilayah yang termasuk dalam pelanggaran pemilu. Ada pelanggaran administrasi ya benar ya. Ada pelanggaran administrasi contohnya sudah ada. Ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ada pelanggaran pidana. Ada pelanggaran lainnya. Juga Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu. Nah, proses sengketa tadi disampaikan juga ada 2 hal, proses sengketa acara cepat dan proses atau acara cepat itu antara peserta pemilu dan peserta pemilu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah proses sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Kemudian yang terakhir ketika peserta pemilu tidak kurang puas mengenai hasil proses pemilu, nah itu juga ada ruang lagi bagi peserta pemilu untuk mengajukan proses hasil sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira diskusi pada kita hari ini semoga nanti bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang melihat
diksi kita kali ini, sehingga nanti proses pemilu kita kawal bersama-sama. Dan terakhir tadi juga sempat disinggung Ibu Ketua mengenai partisipasi masyarakat, bahwa pemilu itu adalah bentuk kedaulatan rakyat. Jadi sudah selayaknya pemilu, pilkada itu adalah milik rakyat dan kita kawal bersama-sama sehingga hasilnya menjadikan pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Dan itu menjadi sebuah konsensus kita sebagai bentuk membangun bangsa negara kita dalam berdemokrasi. Itu saja. Baik Pak, monggo Ibu mungkin bisa menyampaikan nih pesan-pesan barangkali yang ingin disampaikan untuk sahabat Ya sudah, tadi Oh, sudah sudah. banyak saya hanya menyambut saja. Jadi kalau pemilu miliknya kita mesti menyambut dengan yang tentunya juga kalau kita dari Bawaslu menginginkan masyarakat juga aktif ikut mengawasi setiap tahapan. Jadi mulai sekarang pun ketika kita tidak ada tahapan itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar itu sudah dan telah dan mungkin ini sedang tetap membangkitkan semangat masyarakat, masyarakat di semua lapisan, di semua kelompok sasaran untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi setiap tahapan pemilu agar tadi tidak terjadi pelanggaran. Jadi minim tidak, mungkin kita tidak lagi akan menerima sengketa kalau proses pengajuan sengketa ketika masyarakat itu sudah sadar regulasi yang menjadikan pemilu itu lebih bermartabat. Saya itu saja. Oke, tadi telah disampaikan oleh kedua narasumber kita perihal pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu, dan tentunya ini menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini, bahwa tentunya kita tidak dapat menafikan bahwa dalam setiap proses demokrasi baik pemilu serta pilkada tentunya ada potensi baik sengketa ataupun pelanggaran. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya merupakan kesempatan untuk memberikan pemahaman ataupun edukasi kepada sahabat Bawaslu tentang perbedaan antara kedua tadi, yaitu sengketa serta pelanggaran. Nah, di sini Bawaslu hadir di mana menjadi suatu bukti ataupun komitmen sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka untuk memiliki kewenangan dalam rangka menyelesaikan sengketa ataupun menangani pelanggaran yang bisa saja terjadi pada pemilu serta pilkada. Oke, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuning serta Bapak Isman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada kesempatan kali ini. Saya Rafi Rasyidah undur diri. Sampai jumpa di acara Diksi edisi berikutnya. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.